Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang materi farmakoterapi gangguan sistem tiroid dengan dosen pengampu Pak Dadang Irfanusori, SSI, MSc, APT. Dengan anggota kelompok saya sendiri Asnari Hidayati Nasution, NIM 191501007, dan ada rekan saya Elita Borubangun, NIM 191501017, selanjutnya Mesita Azara, NIM 191501030, dan Inggit Boru Ginting NIM 191501032 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama kita harus mengetahui apa itu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terletak di daerah leher, terdiri dari dua lobus dan dihubungkan oleh isthmus yang menutupi cincin trakea atau anulus trachealis. Secara fisiologis, kelenjar tiroid ini berfungsi menghasilkan hormon tiroid triiodotironin atau T3 dan tetraiodotironin atau tiroksin atau T4. Nah, yang kedua ada fungsi hormon tiroid. Kita mengetahui bahwa hormon tiroid itu terdiri dari tetraiodotironin dan triiodotironin. Nah, kedua fungsi hormon ini mempengaruhi hampir semua sistem organ. Kalau hormon tironin terjadi kekurangan maupun kelebihan, maka akan terjadi gangguan pada fungsi metabolisme tubuh. Yang kedua ada esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pada anak sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan normal. Bayi dengan defisiensi tiroid akan mengalami keterbelakangan mental dan pertumbuhan. Suatu kondisi ini disebut dengan kretinisme. Kretinisme ini bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali. Walaupun sudah diberikan iodin atau iodium, kondisi ini tidak bisa kembali normal. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan iodin, terutama pada ibu hamil. Kemudian fungsi hormon tiroid lainnya adalah menjaga stabilitas metabolisme. Ini adalah kreatinisme pada anak. Tubuhnya yang kecil, mentalnya juga keterbelakangan. Next. Kemudian saya akan menjelaskan proses sekresi dari hormon tiroid. Seperti yang kita lihat pada gambar, otak hipotalamus yang berada di otak manusia itu merilis atau mensekresikan TRH atau tirotropin releasing hormone. Kemudian TRH ini akan menuju anterior pituitary. Nah, di anterior pituitary ini akan merilis atau mensekresikan TSH. TSH ini disekresikan oleh anterior pituitary karena adanya stimulasi dari TRH. Kemudian TSH ini akan menuju ke kelenjar tiroid, di mana adanya stimulasi TSH, kelenjar tiroid akan memproduksi hormon tiroid, yaitu T4 dan T3. Kemudian T4 dan T3 ini akan menuju ke sel-sel seluruh tubuh. Yang kita ketahui tadi, hormon tiroid ini merupakan suatu hormon yang sangat penting bagi sistem tubuh manusia. Kemudian apabila terjadi kekurangan T4 dan T3 pada tubuh, maka atau tidak terjadinya kecukupan untuk fungsi fisiologis tubuh, maka terjadilah yang dinamakan dengan positive feedback. Nah, positive feedback ini artinya tubuh menyuruh otak atau menginformasikan otak untuk memproduksi TRH lebih banyak. Apabila TRH banyak, maka anterior pituitary akan distimulasi untuk mensekresikan TSH lebih banyak. Sehingga TSH banyak berarti T4 dan T3 akan lebih banyak disekresikan oleh kelenjar tiroid karena distimulasi oleh TSH. Kalau T4 dan T3-nya sudah banyak, maka sudah tercukupilah kebutuhan dari kelenjar tiroid. Sebaliknya, apabila T4 dan T3-nya
kelebihan, maka tubuh akan menginformasikan ke otak untuk menekan produksi dari TRH. Apabila produksi TRH ditekan, maka TSH juga berkurang. Begitu juga dengan jumlah dari T3 dan T4. Jadi intinya di sini kita perlu menjaga kesetimbangan jumlah T3 dan T4 agar fungsi fisiologis dari tubuh juga baik. Next. Di sini saya akan juga menjelaskan sintesis dari hormon tiroid. Kita langsung lihat gambar aja. Next. Next. Jika kita lihat gambar, maka di sebelah kanan ada aliran darah, kemudian di tengah ada thyroid follicular cell, ini merupakan bagian dari sel tiroid. Kemudian di sebelah kiri itu follicle colloid yang merupakan bagian dari sel koloid. Nah, yang untuk memproduksi T4 dan T3 di aliran darah itu harus terdapat iodida. Nah, di iodida ini akan dimasukkan ke thyroid follicular cell dengan adanya suatu symporter. Nama symporternya itu natrium iodida symporter. Nah, kalau pakai symporter ini berarti satu iodida masuk, maka natrium juga masuk. Kemudian iodida akan menyeberangi thyroid follicular cell menuju koloid. Nah, di sini akan terjadi oksidasi. Oksidasi ini oleh suatu enzim menyebabkan iodida berubah menjadi iodin. Sementara itu nukleus di thyroid follicular cell akan menghasilkan tiroglobulin. Nah, tiroglobulin ini merupakan suatu polipeptida yang tersusun dari asam-asam amino. Kemudian tiroglobulin ini akan dieksositosis menuju ke follicle koloid. Nah, disinilah terjadi pertemuan antara tiroglobulin dengan iodin. Kemudian residu dari tirosin akan berikatan dengan iodin. Seperti yang kita ketahui, tiroglobulin ini merupakan polipeptida atau terdiri dari asam-asam amino. Salah satunya adalah tirosin. Nah, residu tirosin ini akan berikatan dengan iodin. Inilah yang dinamakan dengan iodinasi. Kemudian setiap tiroglobulin berikatan dengan iodin, maka setiap tiroglobulin berikatan dengan satu atau dua iodin, maka akan terjadi konjugasi atau coupling. Nah, satu iodin berikatan dengan satu tiroglobulin itu namanya monoiodotirosin. Kalau dua iodin berikatan dengan satu tiroglobulin namanya diiodotirosin. Next dulu, As. Nah, ini seperti kita lihat gambar yang tadi monoiodotirosin atau MIT. Nah, kayak mana cara pembentukan T3 dan T4? Nah, kalau monoiodotirosin atau MIT berikatan dengan diiodotirosin atau DIT, maka akan terbentuk triiodotironin atau T3. Kemudian kalau diiodotirosin itu berikatan dengan diiodotirosin, maka akan terbentuk tirosin atau tetraiodotironin. Nah, kemudian T4 dan T3-nya ini akan di endositosis ke dalam folikular sel tadi, kemudian di eksositosis ke aliran darah oleh 3 protein ini, yaitu globulin, prealbumin atau TBA, dan albumin. Nah, hanya hormon tiroid bebaslah yang mampu berdiskusi di dalam sel dan menimbulkan efek biologis. Nah, kurang dari 20% dari T3 diproduksi di tiroid. Nah, yang kita ketahui bahwa T3 inilah yang dipakai untuk fungsi dari hormon tiroid itu yang dipakai adalah T3. Nah, mayoritas T3 ini dibentuk
dari pemecahan T4. Untuk mengubah T4 menjadi T3 digunakan enzim 5-monodeiodinase yang ditemukan di jaringan perifer. Kemudian selanjutnya ada hipertiroid. Etiologi dari hipertiroid itu yaitu hasil tirotoksikosis ketika jaringan terpapar kadar T4 yang berlebih, T3 atau keduanya, tumor hipofisis yang mensekresi TSH melepaskan hormon biologis aktif yang tidak responsif terhadap kontrol umpan balik normal. Tumor dapat mensekresi prolaktin atau pertumbuhan hormon. Oleh karena itu, pasien mungkin datang dengan amenor, galaktorea, atau tanda-tanda akromegali. Kemudian nodul tiroid otonom atau adenoma toksik adalah massa tiroid yang fungsinya tidak tergantung pada kontrol hipofisis. Hipertiroidisme biasanya terjadi dengan anggukan yang lebih besar. Kemudian pada gondok multinodular, folikel dengan fungsi otonom hidup berdampingan dengan folikel normal atau bahkan folikel yang tidak berfungsi. Tirotoksikosis terjadi ketika folikel otonom menghasilkan lebih banyak hormon tiroid daripada yang dibutuhkan. Next. Gejalanya yang pertama, gejala tirotoksikosis meliputi gugup, cemas, palpitasi, emosional labilitas, mudah lelah, intoleransi panas, penurunan berat badan, bersamaan dengan peningkatan nafsu makan, peningkatan frekuensi buang air besar, kelemahan otot proksimal, menaiki tangga atau bangun dari posisi duduk, dan menstruasi yang sedikit atau tidak teratur pada wanita. Kemudian tanda-tanda fisik meliputi kulit yang hangat, halus, lembab, dan rambut yang sangat halus. Terpisah ion ujung kuku dari dasar kuku atau onikolisis, pencabutan kelopak mata dan kelopak mata bagian atas tertinggal di belakang bola mata pada pandangan ke bawah atau keterlambatan kelopak mata. Takikardia saat istirahat, tekanan nadi melebar, dan murmur ejeksi sistolik, sesekali ginikomastia pada pria, getaran halus dari lidah yang menonjol dan tangan yang terentang, dan refleks tendon dalam yang hiperaktif. Kemudian pada tiroiditis subakut, pasien mengalami nyeri hebat di daerah tiroid yang seringkali meluas ke telinga. Gejala sistemik termasuk demam, malaise, mialgia, dan tanda-tanda dan gejala tirotoksikosis. Kelenjar tiroid tegas dan sangat lembut pada pemeriksaan fisik. Next. Diagnosisnya, peningkatan penyebaran yodium radioaktif atau RAIU 24 jam menunjukkan hipertiroidisme sejati. Kelenjar tiroid pasien memproduksi T4 secara berlebih, T3 atau keduanya. Yang rendah menunjukkan bahwa kelebihan hormon tiroid bukan merupakan konsekuensi dari tiroid hiperfungsi kelenjar, tetapi kemungkinan disebabkan oleh tiroiditis atau konsumsi hormon. Kemudian hipertiroidisme yang diinduksi TSH dia didiagnosis dengan bukti hipermetabolisme perifer, pembesaran kelenjar tiroid difus, peningkatan kadar hormon tiroid bebas, dan peningkatan konsentrasi serum imunoreaktif TSH. Karena kelenjar hipofisis adalah sangat sensitif bahkan terhadap elevasi minimal T4 gratis TSH normal atau meningkat pada pasien tirotoksikosis menunjukkan produksi TSH yang tidak tepat. Kemudian adenoma hipofisis yang mensekresi TSH didiagnosis dengan menunjukkan kurangnya TSH respon terhadap stimulasi TRH, kadar TSH yang tidak sesuai, peningkatan TSH, subunit tingkat, dan pencitraan radiologis. Next.
pengobatan dari hipertiroid. Yang pertama itu ada terapi non farmakologis yang terdiri dari operasi pengangkatan kelenjar tiroid harus dipertimbangkan pada pasien dengan kelenjar lebih besar 80 gram, oftalmopati parah atau kurang remisi pada obat anti tiroid perlakuan. Jika tiroidektomi direncanakan, biasanya diberikan propitioracil atau metimazol diberikan sampai pasien secara biokimia biasanya 6-8 minggu, diikuti dengan penambahan iodida hari sebelum operasi untuk menurunkan keutuhan kelenjar. Kemudian propanolol telah digunakan selama beberapa minggu sebelum operasi dan 7-10 hari setelah operasi untuk mempertahankan denyut nadi kurang dari 90 denyut per menit. Next. Kemudian ada terapi farmakologi yang terdiri dari yang pertama tionamida tiroid dengan menghambat persistem enzim oksidasi tiroid, mencegah oksidasi iodida yang terperangkap dan penggabungan berikutnya menjadi iodotirosin dan akhirnya iodotironin. Dan dengan menghambat penggabungan MIT dan DIT untuk membentuk T4 dan T3 PTU, juga menghambat konversi perifer T4 dan T3. Yang kedua ada iodida. Iodida secara akut menghambat pelepasan hormon tiroid, menghambat biosintesis hormon tiroidisis dengan mengganggu penggunaan iodida intratiroid dan mengurangi ukuran dan vaskularisasi dari kelenjar. Yang ketiga ada bloker adrenergi. Bloker digunakan untuk memperbaiki gejala tirotoksik seperti palpitasi, kecemasan, tremor, dan intoleransi panas. Mereka tidak memiliki efek pada tirotoksikosis perifer dan metabolisme protein dan tidak mengurangi atau mencegah badai tiroid. Propanolol dan nadolol sebagai memblokir konversi T4 ke T3, tetapi kontribusi ini untuk keseluruhan efeknya kecil. Next. Yang terakhir itu ada yodium radioaktif. Natrium iodida adalah cairan oral yang terkonsentrasi di tiroid dan awalnya merusak sintesis hormon dengan memasukkan ke dalam hormon tiroid dan tiroglobulin selama beberapa minggu. Folikel yang telah mengambil RAI dan folikel yang sekitarnya mengembangkan bukti nekrosis seluler dan fibrosis jaringan interstisial. RAI adalah agen pilihan untuk penyakit Graves, nodul otonom toksik, dan toksik gondok multinodular. Kehamilan merupakan kontrabloker adalah terapi tambahan utama untuk RAI karena dapat diberikan kapan saja tanpa mengorbankan terapi RAI. Selanjutnya ada hipotiroid. Etimologi dari hipotiroid. Yang pertama ada hipotiroidisme primer. Sebagian besar pasien memiliki hipotiroidisme primer karena kegagalan kelenjar tiroid akibat tiroiditis autoimun kronis atau penyakit Hashimoto. Yang kedua ada hipotiroidisme iatrogenik. Mengikuti paparan radiasi dalam jumlah yang merusak setelah tiroidektomi total atau dengan dosis tionamide berlebih yang digunakan untuk mengobati hipertiroidisme. Penyebab lain dari hipotiroidisme primer termasuk kekurangan yodium, defek enzimatik dalam tiroid, hipoplasia tiroid, dan konsumsi goitrogen. Yang ketiga ada hipotiroidisme sekunder. Akibat kegagalan hipofisis jarang terjadi. Insufisiensi hipofisis dapat disebabkan oleh penghancuran tirotrof oleh tumor hipofisis, terapi bedah, radiasi hipofisis eksternal, nekrosis hipofisis, postpartum atau sindrom Sheehan, trauma dan proses infiltrasi hipofisis, misalnya tumor metastatik. Kemudian gejala dari hipotiroid
Yang pertama, gejala hipotiroidisme termasuk kulit kering, intoleransi dingin, penambahan berat badan, kembung, lemas, lesu, letih, kram otot, mialgia, kaku, dan kehilangan ambisi atau energi. Pada anak-anak, defisiensi hormon tiroid dapat bermanifestasi sebagai pertumbuhan atau keterbelakangan intelektual. Tanda-tanda fisik termasuk kulit dan rambut kasar, kulit dingin atau kering, bengkak periorbital, bradikardia, dan bicara lambat atau serak. Kelemahan objektif atau dengan otot proximal class mempengaruhi lebih dari otot distal. Dan relaksasi lambat refleks tendon dalam umum. Sindrom neurologis reversibel seperti carpal tunnel syndrome, polineuropati, dan disfungsi cerebellar juga dapat terjadi. Nah, selanjutnya sebagian besar pasien dengan hipotiroidisme sekunder karena produksi TSH yang tidak memadai memiliki tanda-tanda klinis insufisiensi hipofisis umum, seperti menstruasi yang abnormal dan penurunan libido atau bukti adenoma hipofisis. Kemudian, koma mixedema adalah konsekuensi langka dari hipotiroidisme, dekompensasi yang dimanifestasikan oleh hipotermia, gejala hipotiroid stadium lanjut, dan perubahan sensorium mulai dari delirium sampai koma. Tingkat kematian 60% hingga 70% mengharuskan terapi segera dan agresif. Kemudian diagnosis dari hipotiroid. Peningkatan kadar TSH adalah bukti pertama dari hipotiroidisme primer. Banyak pasien memiliki tingkat T4 bebas dalam kisaran normal atau hipotiroidisme terkompensasi, dan sangat sedikit jika ada gejala hipotiroidisme. Kemudian kegagalan hipofisis atau hipotiroidisme sekunder harus dicurigai pada pasien dengan penurunan kadar T4 dan kadar TSH normal atau rendah yang tidak sesuai. Selanjutnya, pengobatan hipotiroid. Tujuan pengobatan adalah mengembalikan konsentrasi hormon tiroid dalam jaringan, menghilangkan gejala, mencegah defisit neurologis pada bayi baru lahir dan anak-anak, dan membalikan kelainan biokimia hipotiroidisme. Yang kedua yaitu levothyroxine adalah obat pilihan untuk penggantian hormon tiroid dan terapi supresi karena stabil secara kimiawi, relatif murah, bebas antigenisitas, dan memiliki potensi yang seragam. Next. Pada pasien dengan penyakit lama dan individu yang lebih tua tanpa penyakit jantung yang diketahui penyakit mulai terapi dengan levothyroxine 50 mikrogram setiap hari dan meningkat setelah 1 bulan. Dosis awal yang direkomendasikan untuk pasien yang lebih tua dengan penyakit jantung yang diketahui adalah 25 mikrogram per hari untuk mencegah stres pada sistem kardiovaskular. Dosis rata-rata untuk kebanyakan orang dewasa adalah 125 mikrogram per hari, tetapi ada kisaran dosis pengganti yang memerlukan terapi individual dan terapi untuk menentukan dosis yang tepat. Levothyroxine adalah obat pilihan untuk wanita hamil dan tujuannya adalah untuk menurunkan TSH ke kisaran referensi normal untuk kehamilan. Kolestiramin, kalsium karbonat, sukralfat, aluminium hidroksida, besi sulfat, formula kedelai, suplemen serat makanan, dan kopi espresso dapat merusak absorpsi levothyroxine melalui saluran cerna. Next. USP tiroid biasanya berasal dari kelenjar tiroid babi. Ini mungkin antigenik pada pasien alergi atau sensitif. Liothyronine T3 sintetis memiliki potensi yang seragam tetapi memiliki insiden yang lebih tinggi efek samping jantung. Biayanya lebih tinggi dan kesulitan dalam pemantauan dengan konvensional tes laboratorium. Liotrix T4 sintetis T3 dalam rasio 4:1 stabil secara kimiawi
murni dan memiliki potensi yang dapat diprediksi tetapi mahal. Ini tidak memiliki terapeutik karena 35% dari T4 adalah diubah menjadi T3 secara perifer. Dosis hormon tiroid yang berlebihan dapat menyebabkan gagal jantung, angina pekrotis, dan infrak miokard atau MI. Hipertiroidisme menyebabkan berkurangnya kepadatan tulang dan peningkatan risiko patah tulang. Next. Dapat dilihat dari tabel ini. Next. Sekian hasil penjelasan kami. Terima kasih.